Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Prati Pancawati dengan NIM 811422378. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek individu dalam mata kuliah Hukum Waris Perdata Barat yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pewarisan dalam perkawinan kedua. Sebelum kita memasuki kasus yang saya ambil, alangkah terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perkawinan kedua. Nah, apa itu perkawinan kedua? Perkawinan kedua adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang untuk kedua kalinya atau lebih, di mana di perkawinan sebelumnya telah berakhir dan terdapat anak dari perkawinan sebelumnya. Nah, contoh kasus lain apabila di perkawinan sebelumnya itu tidak memiliki seorang anak, maka dalam perkawinan berikutnya itu tetap dapat dikatakan sebagai perkawinan pertama mereka. Kemudian contoh kasus yang saya ambil dalam hal persatuan harta karena tidak ada perjanjian kawin dan terdapat keuntungan. Kita ibaratkan seorang laki-laki A menikah dengan B, perempuan yang merupakan perkawinan pertama bagi mereka. Dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai oleh seorang anak sah yakni D. Dan diketahui bahwa di perkawinan pertama itu A memiliki anak luar kawin yang diakui yakni E. Setelah beberapa lama terdapat ketidakcocokan antara A dan B, dan keduanya sepakat untuk memilih bercerai. Setelah berselang lama, A menikah dengan C yang merupakan perkawinan kedua bagi A. Dalam perkawinan antara A dan C itu dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Maka sedetik setelah perkawinan itu berlangsung atau sah, sedetik itu pula terjadi percampuran harta antara A dan C. Dalam perkawinan kedua, A dikaruniai oleh dua orang anak yakni F dan G. Setelah menikah berapa lama, A meninggal dunia. Dalam perkawinannya diketahui bahwa A membawa harta sebesar 200 juta rupiah dan C membawa harta sebesar 60 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat A meninggal dunia sebesar 300 juta rupiah. Kemudian, bagaimana pembagian warisan dalam kasus tersebut? Kemudian di sini saya akan menampilkan bagian ilustrasi. Di situ saya tulis A+, itu adalah pewaris yakni suami atau yang meninggal dunia. Sebelah kiri itu ada D dan E. D itu adalah anak sah, maka saya gambarkan garis vertikal yang tidak putus-putus. Nah, sampingnya tersebut ada E. Di situ saya gambarkan garis titik-titik terputus itu secara vertikal karena E adalah anak luar kawin diakui. Selanjutnya, antara A dan C saya tulis TPK karena di perkawinan kedua antara A dan C tidak ada perjanjian kawin, maka saya tulis TPK. Kemudian dalam perkawinan kedua diketahui A dan C memiliki dua orang anak yakni F dan G. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu untuk mencari harta bawaan A atau HBA dan harta bawaan C atau HBC. Nah, kita ketahui bahwa harta bawaan A dalam kasus tersebut sebesar 200 juta rupiah dan HBC atau harta bawaan C dalam kasus tersebut sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari HP plus atau harta persatuan saat A wafat. Itu dalam kasus tersebut dikatakan bahwa HP plusnya itu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian kita kali setengah kali 300 juta rupiah, kita dapatkan sebesar 150 juta rupiah itu hak C. Kemudian sisanya setengah kali 300 juta rupiah itu sama dengan 150 juta rupiah itu untuk hak A. Kemudian kita selanjutnya akan mencari UP atau untung persatuan. Nah, untuk mencari UP, rumusnya yaitu HP plus dikurangi HBA atau harta bawaan A ditambah dengan HBC atau harta bawaan C. Kita ketahui bahwa HP plusnya itu adalah 300 juta rupiah, kemudian kita kurangi 260 juta rupiah. Nah, 260 juta rupiah itu didapatkan dari HBA 200 juta rupiah ditambah HBC 60 juta rupiah. Sama dengan kita ketahui bahwa UP sama dengan
sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari rugi persatuan atau RP. Nah, dalam kasus itu dijelaskan bahwa tidak ada RP. Jadi RP-nya adalah 0. Kemudian harta cuma-cuma A atau HCA dalam kasus tersebut juga 0. Dan HCC harta cuma-cuma C, kita ketahui bahwa kasus tersebut C tidak memiliki harta cuma-cuma, maka kita tulis 0. Selanjutnya kita akan mencari HA atau harta A. Rumusnya adalah HBA atau harta bawaan A ditambah dengan setengah UP atau untung persatuan ditambah dengan HCA atau harta cuma-cuma A sama dengan 200 juta rupiah ditambah dengan setengah 40 juta rupiah ditambah dengan 0 karena harta cuma-cuma A tidak memiliki harta cuma-cuma, sama dengan 200 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 220 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari HC atau harta C. Rumusnya HBC ditambah setengah UP ditambah dengan HCC sama dengan 60 juta rupiah ditambah setengah 40 juta ditambah 0 sama dengan 60 juta ditambah 20 juta. 20 juta kita dapat dari setengah kali 40 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Maka HC sebesar 80 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari HWA+. Siapakah AW atau ahli waris dari A+? AWA+ adalah sebanyak 5 orang, yakni E, janda C, anak sah dari perkawinan pertama yakni D, kemudian anak dari perkawinan kedua yakni F dan G. Nah, kita dari kasus tersebut kita ketahui bahwa E itu adalah anak keluar kawin diakui. Nah, berarti dalam hal ini anak keluar kawin diakui mewaris bersama dengan golongan pertama. Kemudian kita dapatkan ALKD mewaris bersama golongan 1 sebagai yang dijelaskan itu mendapatkan bagian sepertiga seandainya dia anak sah. Nah, seandainya dia anak sah dalam kasus tersebut ahli warisnya adalah sebanyak 5 orang, maka sepertiga dikali seperlima sama dengan 1/15. Kemudian kita kalikan 150 juta. 150 juta itu adalah hak dari A. Atau setengah dari HP plus. Kemudian bagian ALKD 1/15 itu dikali 150 juta didapatkan sebesar 10 juta rupiah. Itu adalah bagian ALKD E. Kemudian kita kurangi 150 juta rupiah itu dengan bagian ALKDE yakni 10 juta rupiah didapatkan sebanyak 140 juta rupiah. Dikarenakan tadi kita udah cari, maka sisanya itu tinggal ahli waris sebanyak 4 orang yakni janda C, kemudian anak sah dari perkawinan pertama yakni D, dan anak sah dari perkawinan kedua yakni F dan G. 1/4, kemudian berarti 1/4 dikali dengan 140 juta rupiah. Nah, kita dapatkan berarti sebesar 35 juta rupiah. Itu akan menjadi bagian masing-masing dari C, D, F, dan G. Masing-masing mendapatkan sebesar 35 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari bagian dari C. Berapa bagian C? Bagian C adalah rumusnya setengah HP plus ditambah AWA plus. Nah, setengah HP plus itu 150 juta rupiah ditambah dengan 35 juta rupiah sama dengan sebesar 185 juta rupiah. Nah, kemudian kita cari manfaat C. Manfaat C sama dengan bagian C, kemudian kita kurangi dengan HBC atau harta bawaan C. Bagian C tadi 180 juta rupiah. Nah, kemudian HBC dari kasus tersebut sebesar 60 juta rupiah. Jadi kita dapatkan manfaat C itu sebesar 125 juta rupiah. Nah, di sini kita akan mencari counter manfaat karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 181 dan pasal 852A dalam KUH Perdata, itu bagian duda atau janda tidak boleh lebih dari bagian anak dari perkawinan sebelumnya, atau bagian duda atau janda tidak boleh lebih dari 1/4 atas
istri atau suami yang meninggal dunia. Jadi kita cari counter manfaat dari C. Nah, kita cari yang bagian terkecil gitu. Kemudian 1/4 dari harta warisan A, itu harta warisan A itu sebesar 220 juta. Maka 1/4 dari 220 juta itu sebesar 50 juta rupiah. Atau bisa bagian terkecil dari anak A, yakni 35 juta rupiah. Jadi maksimal manfaat C itu sebesar 35 juta rupiah. Kemudian kita cari apakah tadi itu ada kelebihan manfaat C. Nah, kita cari dulu nih manfaat C. Kelebihan manfaat C itu rumusnya manfaat C dikurangi maksimal manfaat C. Nah, manfaat C tadi adalah 125 juta rupiah. Kemudian kita kurangi dengan maksimal manfaat C, yakni 35 juta rupiah. Kita dapatkan sebesar 90 juta rupiah. Nah, 9 juta rupiah itu adalah kelebihan manfaat C. Nah, kelebihan manfaat C itu kita cari bagian nyata dari C. Bagian nyata C itu rumusnya bagian C, kemudian dikurangi kelebihan manfaat C. 185 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah sama dengan 95 juta rupiah. Jadi bagian nyata C sebesar 95 juta rupiah. Selanjutnya tadi yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelebihan manfaat C itu sebesar 90 juta rupiah. Nah, 90 juta rupiah itu akan kita bagikan kepada anak-anak atau anak-anak dari A. Di sini karena ALKD itu ada anak E itu ada anak luar kawin diakui, maka besarannya itu akan berbeda dengan anak sah. Caranya sama seperti sebelumnya, yakni 1/3 seandainya dia anak sah. Jadi 10 juta ditambah dengan 1/3 seandainya dia anak sah, berarti 1/3 dikali 1/4 atau kita temui 1/12. 10 juta ditambah 1/12, kemudian kita kali dengan 90 juta rupiah. Sama dengan itu jika 1/12 kita kali 90 juta, itu kita dapatkan sebesar 7.500.000. Nah, kita tadi bagian awalnya ALKDE itu 10 juta. Terus kita tambahkan dengan bagian ini 7.500.000. Jadi 10 juta ditambah 7.500.000 besar 17.500.000 rupiah. Nah, setelah tadi kita mencari bagian dari ALKDE yakni sebesar 17.500.000 rupiah, kemudian kita mencari berapa bagian dari D. Nah, bagian D itu rumusnya 35 juta rupiah, yakni bagian dari awal tadi, kemudian ditambah dengan 1/3 dari 90 juta rupiah dikurangi 7.500.000 sama dengan 35 juta rupiah ditambah dengan 1/3 dari 82.500.000, kemudian berarti sebesar 62.500.000 rupiah itu adalah bagian dari D. Nah, selanjutnya kita cari bagian dari F dan G. Caranya tetap sama. Bagian F itu sama dengan 35 juta rupiah, kemudian tambah 1/3 dari 90 juta rupiah, kemudian kita kurangi 7.500.000 sama dengan 35 juta rupiah ditambah 1/3 dari 82 juta rupiah, 82.500.000 rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah itu adalah bagian dari F. Kemudian untuk mencari bagian dari G itu juga sama, tetap sama, itu sama dengan 35 juta rupiah ditambah dengan 1/3 dari 90 juta rupiah dikurangi 7.500.000 rupiah sama dengan 35 juta rupiah ditambah 1/3 dari 82.500.000 rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. Itu juga bagian dari G. Jadi bagian F, G, dan D itu sama dikarenakan mereka adalah anak sah. Sedangkan bagian E itu berbeda karena E adalah anak luar kawin diakui. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dari bagian nyata C ditambah dengan bagian ALKDE ditambah bagian D dan ditambah dengan bagian F dan ditambah bagian G.
Nah, bagian nyata C tadi adalah sebesar 95 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan bagian ALKDE sebesar 17.500.000 rupiah. Dan ditambah dengan bagian D sebesar 62.500.000 rupiah. Dan ditambah bagian F 62.500.000 rupiah. Dan ditambah bagian G 62.500.000 rupiah, sama dengan 300 juta rupiah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.